Kadang cinta tidak hilang karena takdir, tapi karena manusia sendiri yang memilih untuk pergi. Ia meninggalkan bukan karena tidak mencintai, tapi karena lupa bagaimana cara menghargai. Dan ketika waktu berjalan, yang dulu kita sia-siakan, bisa jadi satu-satunya hal yang paling kita rindukan. Inilah kisah tentang cinta yang hancur karena harta, tentang seorang istri yang menyesal setelah meninggalkan suami setianya, dan tentang karma yang datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan sebuah perjalanan dari keangkuhan menuju penyesalan, dari kehilangan menuju penebusan. Malam itu, rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota tampak suram. Hanya diterangi cahaya lampu 5 watt yang menggantung di ruang tamu. Dina duduk di sofa dengan wajah muram, menatap kosong ke layar ponselnya. Di layar, terpampang foto seorang wanita glamor yang sedang berlibur di Bali, sahabat lamanya, yang kini menjadi istri seorang pengusaha sukses. Sementara itu Raffi, suaminya, baru saja pulang dari bengkel. Bajunya basah kuyup, tangannya kotor oleh oli. Ia menenteng plastik berisi nasi bungkus dan berkata dengan nada ceria, "Maaf Din, hujan deras banget. Aku sempat kehujanan, tapi aku bawain nasi padang kesukaan kamu." Dina hanya menatapnya dingin. "Raf, sampai kapan kita hidup kayak gini?" Suaranya pelan tapi tajam. Raffi terdiam, menaruh nasi di meja. "Maksud kamu?" "Aku capek, Raf. Tiap bulan kita care-carean sama uang kontrakan. Anak kita butuh biaya sekolah. Aku nggak mau terus hidup susah begini." Raffi mendikot, mencoba menenangkan. "Aku tahu Din, tapi aku lagi nabung buat buka bengkel sendiri. Aku cuma butuh waktu." "Waktu?" potong Dina. Matanya berair tapi penuh amarah. "Sudah 5 tahun Raffi. 5 tahun kamu janji. Tapi hasilnya apa? Gaji pas-pasan, hutang numpuk. Aku harus jual kalung, cuma buat bayar listrik." Raffi menandak, menahan sesak di dada. Ia tahu istrinya lelah, tapi di balik itu, ia juga sedang berjuang mati-matian. "Aku kerja keras tiap hari. Din, aku nggak pernah main perempuan, nggak pernah macem-macem. Aku cuma mau kita bahagia dengan cara yang jujur," kata Raffi lirih. Dina menatapnya dengan sinis. "Pah, kamu pikir bahagia itu cuma dari kejujuran? Bahagia itu kalau kita nggak harus mikirin makan besok. Kalau aku bisa beli baju baru tanpa harus nunggu gajimu." Sanyisa, hanya suara hujan yang terdengar. Lalu Dina berdiri, mengambil tas, dan tanpa berkata apa-apa keluar rumah. Raffi memanggil, "Dina, mau kemana kamu?" Dina tak menjawab. Ia masuk ke mobil hitam yang sudah menunggunya di depan rumah. Dari balik jendela, terlihat sosok pria berjas rapi, menoleh padanya, dan tersenyum kecil. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan Raffi yang berdiri di depan pintu dengan tatapan hancur. Raffi berusaha tetap bekerja seperti biasa, tapi kabar cepat beredar. Orang-orang di bengkel berbisik-bisik. Salah satu rekan kerjanya, Seno, menepuk bahunya. "Raf, gue denger istri lo sering nongol di kafe sama Arman, bos rental mobil itu. Lo nggak marah?" Raffi hanya diam. Ia menatap paku di tangannya, mencoba menahan amarah yang membakar dada. "Itu urusan rumah tangga gue, Sen. Gue cuma mau kerja." Namun malamnya, ketika ia pulang, Dina belum juga kembali. Anak mereka, Vira, duduk di ruang tamu sambil memeluk boneka lusuh. "Abi, Mama, kemana?" Vira lapar. Raffi langsung memeluk anaknya. Ia menahan air mata. "Mama lagi keluar, sayang. Ayo, Abi masakin mie, ya." Malam itu, Raffi hanya bisa menatap ponsel. Ada pesan singkat dari Dina. "Raf, aku butuh waktu buat diri aku sendiri. Jangan cari aku. Aku capek hidup miskin." Ponsel itu terlepas dari tangan Raffi. Ia terduduk di lantai, menangis dalam diam, sementara Vira tertidur di pangkuannya. Hujan kembali turun di luar, seolah langit ikut bersedih. Dina datang dengan pakaian rapi, parfum mahal, dan wajah yang tampak lebih segar dari biasanya. Raffi menyambutnya dengan lega, tapi juga cemas. "Dina, kamu kemana aja? Aku khawatir banget." Dina menatapnya dingin. "Aku sudah pikirkan semuanya, Raf. Aku mau kita cerai." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Raffi terdiam beberapa detik. "Cerai? Kamu serius?" Dina mengangguk. "Aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Aku
Sudah bosan. Aku mau hidup yang layak. Aku mau bahagia. Raffi menggenggam tangannya, berusaha menahan. Den, jangan gitu. Aku sayang kamu. Aku sayang Vira. Kita bisa mulai lagi dari nol. Aku janji aku bakal kerja lebih keras. Dina menepis tangannya kasar. Sudah cukup, Raffi. Aku bukan wanita yang bisa hidup dari janji kosong. Suasana memanas. Vira yang mendengar percakapan itu dari balik pintu menangis. Jangan pisah, Ma. Jangan tinggalin Abi. Tapi Dina tidak menoleh. Ia pergi sambil membawa koper kecil dan meninggalkan cincin kawin di atas meja makan. Raffi berdiri mematung. Dunia seolah berhenti berputar malam itu. Hujan kembali turun, menutupi suara tangis kecil yang terdengar di dalam rumah. Raffi duduk di teras, menatap langit kelabu. Ia masih memegang cincin kawin yang ditinggalkan Dina. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Apakah cinta memang kalah oleh uang? Sementara itu, jauh di sebuah restoran mewah, Dina sedang makan malam bersama Arman, pria yang telah menjanjikannya hidup baru. Namun di balik senyum Arman, tersimpan rahasia kelam yang akan membuka jalan menuju kehancuran Dina sendiri. Sudah 1 bulan sejak Dina resmi bercerai dari Raffi, ia kini tinggal di apartemen mewah lantai 25. Dengan pemandangan kota yang berkilau setiap malam, pakaian mahal memenuhi lemarinya. Parfum luar negeri berjejer di meja rias. Sekilas, hidupnya tampak sempurna. Namun, di balik senyum di wajahnya, ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun pagi itu. Dina duduk di balkon sambil menyeruput kopi mahal. Arman, pria yang kini menjadi kekasihnya, mengenakan jas hitam sambil merapikan dasinya. Sayang, malam nanti kita dinner sama klien penting ya. Aku butuh kamu tampil cantik. Pakai gaun merah yang aku beliin kemarin, ucap Arman sambil mengecup pipinya sekilas. Dina tersenyum, tapi dalam hati ia merasa seperti barang pajangan. Arman, kamu sibuk terus. Kita jarang ngobrol kayak dulu, katanya lirih. Arman menatapnya cepat. Dina, kamu tahu sendiri, bisnis nggak bisa santai. Aku kerja buat masa depan kita. Jadi, tolong jangan manja. Dina hanya diam. Setelah Arman pergi, ia membuka media sosial, melihat foto anaknya, Vira, yang diunggah oleh salah satu tetangga. Vira tampak tersenyum dengan seragam sekolah yang sedikit kebesaran. Diantar Raffi ke sekolah dengan motor tuanya. Dina menatap lama. Dadanya sesak. Vira, apa kamu masih ingat Mama? Air matanya menetes tanpa suara. Sementara itu di sisi lain kota, Raffi hidup sederhana namun penuh kasih. Ia kini bekerja di bengkel kecil miliknya sendiri. Meski penghasilannya belum besar, ia mulai bangkit. Ia tidak lagi memikirkan Dina setiap hari. Tapi setiap kali menatap Vira, luka itu terasa lagi. Suatu sore, Vira pulang sekolah sambil membawa gambar. Abi, ini gambar aku, Abi sama Mama. Aku gambar Mama lagi masak. Raffi tersenyum samar. Bagus banget. Nak, tapi Mama sekarang jauh. Kamu masih sayang Mama? Vira mengangguk. Sayang, walau Mama udah gak pulang. Raffi menatap langit. Doain Mama ya nak, semoga dia bahagia, walau tanpa kita. Namun di balik kotak-kata Nia, ada getar rindu dan luka yang tak bisa ia sembunyikan. Dina menemani Arman di restoran mewah. Arman memperkenalkannya pada 2 pria berjas tebal. Dina tersenyum sopan, mencoba tampil anggun. Tapi ia tak nyaman saat salah satu dari mereka, pria paruh baya bernama Teguh, menatapnya terlalu lama. Cantik sekali pacar kamu, Man, kata Teguh sambil menatap Dina dari ujung kepala sampai kaki. Pantas saja kamu selalu semangat kerja. Arman hanya tertawa. Ah, Pak Teguh bisa aja. Dina ini memang istimewa. Namun ketika makan malam selesai, Dina mendengar percakapan antara Arman dan Teguh di luar ruang VIP. Tanpa sengaja, dari balik pintu, suara Arman terdengar jelas. Jadi, kalau proyeknya deal, Pak Teguh mau bantu investasi kan? Tentu. Tapi aku ada syarat, Man. Aku mau Dina temani aku ke Bali minggu depan. Anggap aja goodwill. Dina, jantungnya berdegup cepat. Ia tak percaya apa yang baru ia dengar. Arman menjawab dengan tawa kecil. Bisa diatur, Pak. Dina itu orangnya fleksibel kok. Dina menutup mulutnya menahan tangis. Ia merasa seperti barang dagangan. Malam itu, begitu sampai di apartemen, ia langsung bertanya dengan nada tinggi. Arman,
Apa maksud kamu tadi? Aku dengar semua. Arman menatapnya datar, meletakkan jasnya di sofa. Kamu, jangan lebay. Itu cuma strategi bisnis. Strategi bisnis. Kamu jual aku demi proyek. Aku bukan wanita murahan, Arman. Arman mendekat, suaranya meninggi. Kalau kamu nggak bisa bantu aku, jangan hambat aku. Kamu pikir semua kemewahan ini gratis? Semua ini karena kerja keras aku. Dan sedikit pengorbanan kamu nggak ada artinya. Dina menamparnya keras. Arman menatapnya dengan tatapan dingin, lalu tersenyum miring. Hati-hati, Din. Aku tahu banyak tentang kamu. Jangan buat aku marah. Dina, malam itu ia menangis sendirian, memeluk lutut di lantai dingin apartemen mewah yang kini terasa seperti penjara. Beberapa hari kemudian, Dina bangun pagi dan menemukan pintu apartemen terbuka. Arman tidak pulang semalaman. Ia menelpon, tapi nomornya tidak aktif. Tak lama, dua pria datang membawa surat. Selamat pagi, Bu Dina. Ini surat penyitaan apartemen ini atas nama Pak Arman. Dan beliau tersangkut kasus korupsi. Dina, apa? Korupsi? Tidak mungkin. Silakan baca sendiri, Bu. Semua asetnya disita. Dina, dunia seolah runtuh. Uang di rekeningnya tiba-tiba debel. Semua barang mewah yang ia banggakan disita satu persatu. Ia berteriak histeris, tapi tak ada yang peduli. Saat malam tiba, ia duduk di tangga apartemen dengan koper kecil. Hujan turun, membasahi wajahnya yang sudah tak bermakeup. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Dengan langkah berat, Dina berjalan menyusuri gang menuju bengkel kecil tempat Raffi dulu bekerja. Ia tak tahu harus kemana lagi. Ia hanya ingin melihat Vira, anak yang dulu ia tinggalkan, ketika sampai. Dari jauh, ia melihat Raffi sedang bermain dengan Vira. Wajah mereka penuh tawa. Dina ingin memanggil, tapi suaranya tercekat. Ia hanya berdiri di balik tiang, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Raffi memeluk Vira sambil berkata, Abi janji gak akan ninggalin kamu, nak. Abi sayang kamu lebih dari apapun. Dina menutup mulutnya menahan tangis. Ia baru menyadari, kebahagiaan yang ia cari dengan harta justru ada di rumah yang dulu ia tinggalkan. Dina berbalik pergi dalam hujan, tanpa Eric. Sementara dari kejauhan, Raffi menatap siluet wanita yang pergi itu, samar tapi familiar. Ia tahu itu Dina, tapi ia hanya menatapnya tanpa kata. Dalam hati, Raffi berbisik, semoga kamu temukan damai yang kamu cari, Din. Meski bukan di sini, dan di langit malam yang basah, kilat menyambar, pertanda badai yang lebih besar akan datang dalam hidup Dina. Hujan turun deras malam itu, sama seperti malam ketika Dina meninggalkan rumah dulu. Bedanya, kini ia tidak duduk di kursi empuk apartemen mewah, melainkan di halte tua pinggir jalan, memeluk tas kecil berisi sisa pakaian dan beberapa lembar uang. Sudah 3 hari ia tidak tidur di tempat layak. Arman ditangkap karena kasus korupsi dan penggelapan. Semua aset disita, rekeningnya diblokir, dan Dina dijauhi oleh semua teman-teman sosialitanya yang dulu memujanya. Pagi itu, Dina mendatangi salah satu sahabatnya dulu, Laras, yang tinggal di rumah besar. Ia berharap bisa menumpang sementara waktu. Lah, tolong aku nggak punya tempat tinggal. Aku cuma butuh beberapa hari di sini, sampai aku cari kerja, katanya memohon. Laras menatapnya dari atas ke bawah, sedikit risih. Dina, kamu tahu sendiri, suamiku nggak suka aku berurusan sama orang yang lagi punya kasus. Maaf ya, aku nggak bisa bantu. Lar, dulu waktu kamu kesulitan, aku yang bantu kamu. Aku yang bayarin cicilan mobil kamu waktu itu. Laras menghela napas. Dulu beda, Din. Sekarang kamu udah nggak seperti dulu. Aku juga harus jaga nama baik keluarga. Pintu tertutup. Dina berdiri di luar rumah besar itu, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Semua orang yang dulu ia bantu, kini berpaling darinya. Beberapa hari kemudian, Dina akhirnya menyewa kontrakan kecil di gang sempit. Kamarnya lembab, atapnya bocor, dan dindingnya penuh bercak hitam. Ia membayar dengan uang terakhir yang tersisa. Ia duduk di lantai, makan mie instan setengah matang sambil menatap ponselnya. Foto-foto lama muncul di layar. Ia dan Arman berlibur ke Bali. Makan malam mewah, pesta ulang tahun dengan teman-temannya, semua terlihat jauh, seperti mimpi. Tapi di antara foto-foto itu, ada satu foto lama. Ia bersama Raffi dan Vira, tersenyum di depan rumah kontrakan sederhana. Ia menatap foto itu lama, lalu berbisik Vira,
Maaf nak, Mama salah. Air matanya jatuh ke layar ponsel yang retak. Sementara itu di sisi lain kota, Raffi tengah sibuk di bengkelnya. Bisnisnya mulai berkembang, pelanggan bertambah, dan ia bahkan mulai mempekerjakan 2 orang karyawan. Namun sore itu, Vira pulang dari sekolah dengan wajah pucat. Abi, kepala Vira pusing, katanya lirih. Raffi segera membopongnya ke klinik. Dokter mengatakan Vira kelelahan dan butuh istirahat. Raffi menatap anaknya yang terbaring lemah. Abi janji, Vira bakal cepat sembuh. Jangan takut ya. Malam itu, ketika Vira tertidur, Raffi duduk di teras klinik, memandangi langit. Dalam hati ia berdoa agar anaknya diberi kekuatan, tanpa tahu bahwa pada saat yang sama, seseorang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Keesokan harinya, Dina memberanikan diri mendatangi bengkel Raffi. Ia hanya ingin melihat Vira, meski dari jauh. Tapi tak disangka, Vira sedang duduk di kursi depan bengkel, menunggu ayahnya yang tengah mengantar pesanan ke pelanggan. Vira, panggil Dina pelan. Anak itu menoleh, matanya melebar. Mama, Dina menatapnya dengan air mata menggenang. Ia berlutut dan memeluk anaknya erat. Iya, sayang, ini Mama. Maafin Mama ya. Vira terdiam, bingung. Abi bilang Mama jauh. Mama nggak mau sama kita lagi. Dina menggigit bibir, suaranya bergetar. Enggak, nak. Mama cuma tersesat. Mama bodoh. Mama nyesel ninggalin kamu. Vira menangis dalam pelukan ibunya. Tapi kebahagiaan itu hanya sebentar, karena Raffi datang. Dina! Suara Raffi tegas dan tajam. Dina berdiri perlahan. Aku cuma mau lihat Vira. Raffi, aku nggak bermaksud apa-apa. Raffi mendekat. Wajahnya dingin, tapi matanya penuh luka. Kamu muncul setelah 3 bulan, setelah anakmu sakit, dan sekarang kamu bilang nggak bermaksud apa-apa. Dina terdiam. Aku udah nggak punya siapa-siapa, Raffi. Dan kamu baru sadar setelah semua hilang? Setelah kamu ninggalin kami demi uang? Raffi, aku menyesal. Terlambat, Dina, bentak Raffi. Kamu pilih jalanmu sendiri waktu itu. Sekarang jangan ganggu ketenangan anak kita. Dina, Vira berusaha menengahi. Abi, jangan marah sama Mama. Raffi menatap anaknya, lalu menarik napas panjang. Ia menahan emosi. Ayo Vira, masuk. Abi nggak mau kamu sakit lagi. Ia menggandeng Vira masuk ke dalam bengkel. Dina hanya bisa berdiri di luar, menggigil dalam hujan, menyaksikan mereka dari balik kaca. Keluarga yang dulu miliknya, kini tertutup rapat baginya. Malamnya, Dina kembali ke kamar kos kecilnya. Ia jatuh sakit, demam tinggi, tubuhnya lemah, tapi tak ada yang peduli. Tetangganya hanya menatap iba dari jauh. Dalam keadaan setengah sadar, Dena bermimpi. Ia melihat Raffi dan Vira tertawa bersama di ruang tamu mereka dulu. Ia mencoba mendekat, tapi mereka perlahan menghilang. Ia berteriak, "Jangan pergi! Jangan tinggalkan aku." Tapi tak ada jawaban, hanya sunyi. Ketika ia terbangun, matanya basah oleh air mata. Ia menatap langit-langit kamar dan berbisik, "Tuan, kalau aku dikasih kesempatan kedua, aku janji nggak akan sia-siain mereka lagi." Beberapa hari kemudian, Dina mulai bekerja sebagai pelayan di warung makan kecil. Ia melayani pelanggan dengan senyum meski lelah. Kadang, beberapa orang mengenalinya, bukannya itu Bu Dina yang dulu sering nongol di majalah. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin memperbaiki hidupnya. Suatu sore, seorang pelanggan datang. Ternyata Raffi. Ia menatap Dina yang sedang mengelap meja. Wajahnya pucat tapi bersih. Raffi, Dina. Sunyi beberapa detik. Raffi menatap sekeliling warung, lalu berkata pelan, "Jadi sekarang kamu kerja di sini?" Dina mengangguk. "Iya. Aku harus hidup, Raf. Aku juga nabung sedikit buat Vira kalau nanti dia mau ketemu aku lagi." Raffi menatapnya lama, lalu menghela napas. "Kamu berubah, Din." Dina tersenyum getir. "Karma yang ngajarin aku, Raf." Raffi tidak menjawab. Ia hanya meninggalkan uang di meja dan berkata, "Kalau kamu butuh sesuatu, bilang aja. Tapi jangan ganggu Vira dulu. Dia masih butuh waktu." Dina mengangguk, menunduk. "Terima kasih, Raf." Saat Raffi pergi, Dina menatap uang di meja itu lama. Tapi bukan uangnya yang membuat matanya berkaca, melainkan kata-kata Raffi yang sederhana, namun tulus. Untuk pertama kalinya, ia merasa masih punya harapan untuk memperbaiki segalanya. Dina menatap langit
Dari jendela warung yang mulai sepi, angin malam berhembus lembut. Di langit, bulan tampak terang, seolah memberi sinar pada hati yang remuk tapi ingin bertumbuh kembali. Ia berbisik lirih, "Terima kasih, Tuhan, aku belum benar-benar hilang." Namun di sisi lain kota, Raffi duduk di ranjang Vira yang mulai pulih. Ia menatap foto lama keluarga mereka dan bergumam, mungkin Tuhan belum selesai dengan kisah ini. Waktu terus berjalan. Sudah 2 bulan sejak Dina mulai bekerja di warung makan sederhana milik Bu Lastri, seorang janda tua yang baik hati. Meski penghasilannya pas-pasan, Dina merasa lebih tenang. Ia belajar hidup dari nol, tanpa glamor, tanpa topeng. Namun, dunia tidak semudah itu memaafkan masa lalu. Pagi itu Dina datang lebih awal ke warung. Ia sedang mengelap meja ketika 2 ibu-ibu datang membeli nasi uduk sambil berbisik-bisik. Itu bukan Bu Dina yang dulu istrinya si Raffi, yang ninggalin suaminya buat pria kaya itu. Iya, bener. Aku lihat dulu sering nongol di mall, pakai tas mahal. Sekarang jadi pelayan warung. Hidup itu muter ya. Makanya jangan sombong. Dina hanya diam, pura-pura tidak dengar, tapi hatinya perih. Ia menunduk, tangannya gemetar menahan malu. Setelah kedua ibu itu pergi, Bu Lastri menghampirinya pelan. "Dina, jangan diambil hati. Orang cuma tahu ceritanya, bukan kebenarannya." Dina tersenyum getir. "Saya memang salah, Bu. Mereka cuma ngomong apa yang saya tanam dulu." Bu Lastri menepuk bahunya lembut. "Kalau gitu, sekarang waktunya kamu nanam yang baru." Di bengkel, Raffi kini bekerja sama dengan Bayu, teman lamanya yang dulu satu bengkel dengannya. Bisnis mereka semakin maju, sudah punya pelanggan tetap, bahkan kontrak kecil dengan perusahaan logistik. "Raf, kamu harus mulai mikirin masa depan juga. Kamu nggak bisa sendirian terus," kata Bayu sambil tertawa. Raffi tersenyum. "Aku udah punya masa depan. Namanya Vira." "Ya, tapi Vira butuh ibu juga. Kamu tahu kan, aku kenal sama temenku, namanya Nisa, guru TK. Baik banget, kayaknya cocok buat kamu." Raffi menggeleng pelan. "Aku belum siap, Bay. Tapi Dina udah nggak ada, Raf. Kamu berhak bahagia." Raffi terdiam. Kata-kata itu seperti menamparnya, tapi juga membangunkan sesuatu di dalam hatinya. Keinginan untuk kembali merasa dicintai. Saat Dina hendak pulang dari warung, hujan turun deras. Ia berdiri di depan pintu warung Minongo Rada. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan. Dari dalam, keluar seorang pria paruh baya dengan payung. "Dina, kamu Dina kan?" "Aku Randy, teman Arman dulu." Dina menatapnya ragu. "Mas Randy?" "Oh iya, saya ingat. Ada apa, Mas?" "Aku kebetulan lewat. Aku dengar kabar Arman ditahan. Aku ikut prihatin. Tapi aku juga dengar kamu sekarang susah. Aku bisa bantu kalau kamu mau bantu." "Gimana maksudnya?" Randy tersenyum miring. "Aku punya restoran baru. Butuh manajer. Gajinya lumayan. Tapi kamu tahulah, bantuannya nggak gratis." Nada suaranya berubah. Tatapannya licik. Dina langsung mundur setapak. "Saya bukan wanita yang sama seperti dulu, Mas." Randy tertawa kecil. "Ah, jangan sok suci. Dulu kamu juga." "Dulu itu dulu!" bentak Dina. Suaranya bergetar. "Sekarang saya cuma mau hidup tenang. Tolong, jangan ganggu saya lagi." Randy tersenyum sinis sebelum pergi. "Kamu pikir orang kayak kamu bisa mulai dari nol? Dunia nggak segampang itu, Din." Dina menatap mobilnya yang menjauh, lalu memeluk dirinya sendiri. "Ya, aku tahu dunia nggak gampang, tapi aku nggak akan jual diriku lagi." Di rumah, Vira tampak gembira. Ia bercerita pada Raffi bahwa guru barunya, Bu Nisa, sangat baik. "Abi, Bu Nisa sering peluk aku kalau aku sedih. Dia mirip mama, cuma lebih lembut." Raffi tersenyum samar. "Kamu suka Bu Nisa?" "Iya." "Kalau Abi nikah sama Bu Nisa, aku senang banget," katanya polos. Raffi terdiam, hatinya campur aduk. Beberapa hari kemudian, Nisa benar-benar datang ke bengkel untuk servis motornya. Wanita itu ramah, lembut, dan sederhana. Raffi langsung merasa nyaman berbicara dengannya. Mereka mulai sering bertemu, awalnya karena urusan sekolah, lalu perlahan menjadi lebih personal. Namun setiap kali Nisa tersenyum padanya, wajah Dina muncul di benaknya. Luka lama belum sepenuhnya sembuh. Suatu malam, Dina pulang dari warung melewati bengkel Raffi.
Ia melihat dari kejauhan. Raffi tertawa bersama seorang wanita, Nisa. Mereka tampak akrab. Hatinya serasa diremas. Ia bersembunyi di balik tembok, menatap pemandangan itu dengan air mata menetes pelan. Pak, Dina tersenyum getir, lalu berjalan pergi dalam diam. Tapi langkahnya terhenti ketika Vira keluar dari bengkel sambil berlari memeluk Raffi dan Nisa. Mereka seperti keluarga, bisiknya lirih. Dina memberanikan diri datang ke rumah Raffi. Ia ingin bicara, tapi begitu sampai di depan pintu, suara tawa Nisa dan Vira terdengar dari dalam. Tiba-tiba hatinya terbakar oleh rasa iri yang aneh, bukan karena cinta, tapi karena kehilangan. Ia mengetuk pintu keras. Raffi membuka, terkejut. Dina, kamu ngapain kesini malam-malam? Aku cuma mau lihat Vira, jawabnya dengan suara gemetar. Vira lagi tidur. Kamu bisa datang besok. Tapi aku ibunya, Raffi. Aku berhak lihat anakku kapanpun aku mau. Nisa muncul dari dalam, tampak canggung. Maafi, aku. Siapa dia? Potong Dina tajam. Raffi menatapnya serius. Ini Nisa, guru Vira. Jangan buat keributan di depan anak. Dina menatap Nisa dengan mata merah. Kamu nggak akan pernah bisa gantiin aku. Nisa, aku nggak berniat gantiin siapapun, Mbak. Aku cuma sayang Vira. Dina terdiam sesaat, lalu berbalik sambil berkata lirih. Aku kehilangan semuanya, Raffi. Tapi jangan ambil anakku juga. Air matanya jatuh saat ia berjalan menjauh. Raffi hanya bisa menatap, tanpa bisa berkata apa-apa. Vira ternyata mendengar pertengkaran mereka dari balik pintu. Ia menangis, diam-diam. Keesokan harinya di sekolah, Vira murung. Nisa menghampirinya. Vira, kenapa? Kamu nggak semangat hari ini? Anak itu menatap gurunya dengan mata merah. Bu Nisa, aku sayang ibu, tapi aku juga sayang mama. Aku nggak mau mereka berantem. Nisa terdiam. Hatinya teriris. Malamnya, ia datang ke bengkel Raffi. Raffi, aku nggak mau jadi alasan Vira sedih. Kalau kamu masih punya urusan yang belum selesai sama Dina, selesaikan dulu. Raffi, Nisa, aku. Tolong, Raffi. Jangan lukai anakmu dengan ketidaktuntasan masa lalu. Nisa pergi, meninggalkan Raffi termenung. Di kamar kecilnya, Dina menangis sambil memeluk foto Vira. Aku nggak pantas marah. Aku yang hancurin semuanya dulu, katanya pelan. Ia teringat kata-kata Bu Lastri, kalau kamu mau hidup baru, kamu harus belajar memaafkan, termasuk memaafkan dirimu sendiri. Keesokan harinya, Dina datang ke bengkel membawa sepiring gorengan. Raffi terkejut melihatnya. Dina tersenyum kecil. Aku cuman mau bilang terima kasih. Bu Lastri bilang, kalau mau damai, mulailah dari hal kecil. Jadi, ini gorengan buat kamu sama Vira. Raffi menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, Din. Mereka duduk di bangku depan bengkel, makan gorengan dalam diam. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji. Hanya dua orang yang pernah saling melukai, mencoba belajar menjadi manusia yang lebih baik. Raffi menulis di buku catatannya, mungkin cinta memang tidak selalu kembali, tapi maaf bisa membuat luka berhenti berdarah. Sementara itu, Dina menatap langit dari jendela kosnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Ia belum bahagia, tapi ia sudah mulai berdamai. Namun, takdir belum selesai bermain, karena seseorang dari masa lalu akan kembali di episode 5, membawa badai yang lebih besar. Hidup Dina mulai terasa lebih tenang. Ia sudah terbiasa bekerja keras di warung Bu Lastri, menabung sedikit demi sedikit, bahkan mulai tersenyum tanpa pura-pura. Setiap sore, ia selalu menyisihkan waktu untuk menulis surat untuk Vira, meski tak pernah dikirimkan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Takdir seperti sengaja mengetuk pintu masa lalu, yang selama ini berusaha ia kunci rapat-rapat suatu malam. Ketika warung hampir tutup, ponsel Dina berdering. Nomor tak dikenal. Awalnya ia ragu mengangkat, tapi suara di seberang membuat darahnya berdesir. Dina, ini aku, Arman. Tubuh Dina langsung menegang. Suara yang dulu ia kenal sebagai suara seorang pria yang lembut, kini terdengar serak dan berat. Arman! Kamu dari mana aja? Aku kira kamu, Dina. Tolong aku. Aku butuh bantuanku. Aku lagi dalam bahaya. Dina dadanya berdebar. Bahaya? Kamu ingat nggak? Gara-gara kamu aku kehilangan segalanya. Aku nggak mau terlibat lagi. Tolong, Den. Mereka mau bunuh aku.
Aku nggak punya siapa-siapa lagi kecuali kamu. Suara di seberang terdengar putus-putus, lalu panggilan terputus. Dina tangannya gemetar. Dalam hatinya muncul rasa takut bercampur iba. Beberapa hari setelah panggilan itu, Dina mulai merasa diawasi. Setiap malam, ia merasa ada seseorang yang berdiri di seberang jalan, memperhatikan warung tempat ia bekerja. Ketika ia menoleh, bayangan itu selalu menghilang. Suatu malam, ia memutuskan menutup warung lebih cepat. Saat melangkah ke jalan kecil menuju kosnya, sebuah tangan tiba-tiba menariknya dari belakang. Din, aku Arman. Dina menjerit kaget dan hampir pingsan. Arman berdiri di depannya, dengan wajah lusuh, janggut lebat, dan mata cekung. Ia tampak seperti buronan. Kamu gila? Kamu bikin aku hampir mati ketakutan. Aku nggak punya tempat lain, Din. Aku dikejar orang. Mereka pikir aku masih simpan uang hasil proyek dulu. Dina menatapnya dengan marah. Jadi, kamu masih main kotor? Aku udah hancur karena kamu, Arman. Arman menunduk. Aku tahu, aku nice, tapi aku cuma butuh sembunyi beberapa hari. Tolong, Din, demi masa lalu kita. Dina memejamkan mata. Ia tahu seharusnya menolak, tapi hatinya belum sekeras yang ia kira. Baik, tapi cuma semalam, katanya akhirnya. Setelah itu, kamu pergi dari hidupku. Selamanya. Dina menyembunyikan Arman di kamar kosnya yang sempit. Melamet, Arman menceritakan bahwa dua mantan rekan bisnisnya, Randy dan Harto, menuduhnya mencuri uang dari proyek besar. Mereka menuntut balas, dan kini mencarinya kemana-mana. Kalau mereka tahu aku masih hidup, mereka bakal datang ke sini, kata Arman dengan wajah tegang. Lalu kenapa kamu datang padaku? Bentak Dina. Kamu mau tarik aku ke masalahmu lagi? Aku cuma percaya sama kamu, Din. Cuma kamu yang bisa bantu aku. Dina menendak. Ia teringat masa-masa dulu, ketika Arman masih pria penuh pesona yang membuatnya meninggalkan Raffi. Tapi kini yang duduk di depannya hanyalah bayangan masa lalu yang menakutkan. Keesokan paginya, Bu Lastri datang ke bengkel Raffi. Raf, kamu kenal Dina kan? Dia nggak masuk kerja 2 hari. Aku khawatir, biasanya dia nggak pernah begitu. Raffi langsung cemas. Dina nggak masuk 2 hari. Iya, saya ke kosnya, tapi katanya nggak ada orang di sana. Raffi bergegas menuju kos Dina. Saat sampai, pintu kamar terbuka sedikit. Di dalam, kamar berantakan, dan ada bekas darah di lantai. Ya Allah, bisiknya. Ia segera memanggil polisi. Namun ketika polisi datang, kamar itu sudah kosong. Tidak ada Dina, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya sepucuk surat di atas meja. Raffi, kalau kamu baca surat ini, tolong jaga Vira baik-baik. Aku mungkin gak bisa pulang untuk sementara waktu. Jangan cari aku. Aku takut kalau kalian ikut terluka. Dina dan Arman kini bersembunyi di gudang tua di luar kota. Dina terlihat ketakutan, sementara Arman gelisah. Arman, aku gak tahan hidup begini. Aku cuma mau kerja, hidup tenang. Arman menatapnya serius. Aku janji, setelah ini, aku pergi. Tapi aku butuh bantuanku 1 kali lagi. Bantu apa? Aku harus ambil koper di rumah Randy. Isinya dokumen dan uang. Kalau aku dapetin itu, aku bisa mulai hidup baru. Dina menatapnya tak percaya. Kamu nggak berubah sama sekali. Kamu pikir aku mau bantu kamu mencuri lagi? Arman memegang bahunya kuat. Din, tolong. Kalau aku gagal, mereka akan datang membunuh aku. Dan mungkin kamu juga. Dina menepis tangannya. Pergi, Arman. Aku nggak mau ikut kotor lagi. Namun saat itu, suara mobil terdengar dari kejauhan. Lampu sorot menyapu gudang. Suara pria berteriak. Arman! Keluar. Arman panik. Mereka datang. Din cepat lari. Dina berlari keluar lewat pintu belakang, sementara Arman tertangkap. Tapi sebelum ia kabur jauh, salah satu pria melihatnya dan berteriak. Itu perempuannya! Kejar. Dina berlari di jalan gelap dengan napas tersengal. Tiba-tiba sebuah motor berhenti di depannya. Pengendaranya menurunkan helmnya. Raffi, Dina. Astaga, kamu kenapa? Naik, cepat. Tanpa pikir panjang, Dina naik. Motor melaju kencang menembus malam. Setelah sampai di pinggir sungai, Raffi berhenti. Sekarang, jelaskan semuanya, katanya, tegas. Dina menangis terseduh. Arman datang lagi. Dia minta tolong. Katanya dikejar orang. Aku cuma mau bantu, Raf. Tapi semuanya kacau. Raffi menarik napas berat.
Kamu nggak belajar, Din. Kamu selalu percaya sama orang yang salah. Dina, aku tahu, aku bodoh, Raf. Tapi kali ini aku cuma pengen hidup tenang. Raffi menatap wajahnya yang penuh air mata. Dalam hatinya ada dua rasa, marah dan iba. Akhirnya ia berkata pelan, kamu ikut aku. Untuk sementara tinggal di rumah belakang bengkel. Aku nggak mau Vira tahu dulu. Dina mengangguk pelan, masih menunduk. Terima kasih, Raf. Aku janji nggak akan nyusahin kamu lagi. Beberapa malam kemudian, Dina tinggal diam-diam di rumah kecil di belakang bengkel. Raffi merahasiakan semuanya dari Vira dan Nisa. Tapi satu malam, seseorang mengirim surat ke bengkel dengan tulisan tangan yang mengguncang. Kami tahu kamu sembunyikan Dina. Kalau kamu nggak mau bengkelmu hancur, serahkan dia. Raffi menatap surat itu dengan rahang mengeras. Ia tahu, masa lalu Dina kini menyeretnya juga ke dalam bahaya. Dan di balik semua ini, masih ada seseorang yang belum tertangkap, Randy, yang ternyata punya rencana jahat berikutnya. Malam itu, Dina duduk di dapur kecil sambil menatap jendela. Raffi, kenapa kamu masih bantu aku? Raffi menatapnya. Tenang, tapi tajam. Karena bagaimanapun juga, kamu pernah jadi ibu dari anakku. Dina menendok. Air matanya menetes pelan. Namun sebelum ia bisa menjawab, suara keras terdengar dari luar. Raffi, keluar. Kami tahu kamu sembunyikan dia. Lampu bengkel berkedip. Suara kaca pecah terdengar. Dan malam itu, badai benar-benar datang. Raffi baru saja mematikan lampu bengkel dan bersiap tidur di kamar belakang, tempat Dina bersembunyi. Tapi suasana malam terasa aneh, terlalu sunyi, terlalu tenang. Dina duduk di dekat jendela kecil, menatap gelap di luar. Raf, aku nggak tenang. Aku takut mereka masih nyari aku. Raffi menatapnya tenang. Tenang aja, Din. Aku udah lapor polisi. Mereka akan patroli malam ini. Tapi dalam hati, Raffi sendiri tahu, ketenangan itu cuma sementara. Sekitar tengah malam, suara mobil berhenti di depan bengkel. Dari balik tirai, Raffi melihat dua mobil hitam berhenti. 4 orang keluar, membawa sesuatu di tangan. Ia segera berbisik ke Dina. Dina, sembunyi di gudang belakang. Cepat. Belum sempat Dina menjawab, suara kaca pecah terdengar. Batu dilempar ke jendela bengkel. Raf 3. Keluar kau. Kami tahu dia di sini. Suara itu berat dan kasar. Dina langsung gemetar. Mengenali suara itu, Randy, Raffi, menggertakkan gigi. Aku suruh kamu sembunyi. Ia keluar dari pintu bengkel dan berteriak. Kalian mau apa? Ini tempat kerja, bukan tempat ribut. Randy melangkah maju sambil tersenyum sinis. Kami cuma mau satu orang, Raf. Si wanita durhaka itu. Dina, serahkan dia. Dan kami pergi. Raffi berdiri di depan bengkel, menghadang. Dina nggak ada di sini. Jangan bohong. Randy menatap tajam. Aku tahu kamu sembunyikan dia. Tanpa banyak bicara, salah satu anak buah Randy menendang pintu bengkel. Raffi menahan, tapi kalah tenaga. Mereka masuk, membalik meja, menendang peralatan. Sementara itu, di gudang belakang, Dina menutup mulutnya agar tidak bersuara. Tapi saat ia mundur, kakinya menyenggol kaleng besi. Kling! Suara itu membuat semua orang menoleh. Di belakang, teriak salah satu orang Randy. Dina panik, berlari keluar dari pintu samping. Hujan semakin deras, membuat tanah licin. Raffi melihatnya dan berteriak. Dina, lari! Randy mengejar sambil tertawa. Kamu pikir bisa kabur lagi dariku? Hah! Dina berlari di jalan sempit di antara rumah-rumah. Hujan membasahi tubuhnya. Raffi mengejar dari belakang, mencoba menghalangi Randy dan anak buahnya. Raf, jangan guys, mereka bisa nyakitin kamu. Diam, aku nggak akan biarkan kamu dikejar sendirian lagi. Raffi berhasil menarik tangan Randy dan memukulnya sekali di rahang. Tapi Randy balas memukul keras hingga bibir Raffi berdarah. Mereka bertarung di tengah jalan becek dan licin. Raffi sempat terjatuh, tapi berdiri lagi, menahan sakit. Randy tertawa sinis. Kamu masih bela dia setelah semua yang dia lakuin. Kamu bodoh, Raffi. Raffi menjawab lirih, tapi tajam. Mungkin aku bodoh, tapi aku nggak sekejam kamu. Saat pertarungan memanas, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Randy panik. Cepat, kita cabut dulu, serunya ke anak buahnya. Mereka masuk mobil dan pergi, meninggalkan Raffi yang terduduk di jalan, basah kuyup.
dan Dina yang menangis di pinggir trotoar, di dalam bengkel yang kini porak-poranda. Dina duduk di kursi, menatap Raffi yang sedang membersihkan luka di bibirnya. "Kenapa kamu lakuin ini, Raff? Kenapa kamu bela aku sejauh ini?" Raffi menjawab, tanpa menatap. "Aku cuma nggak mau Vira lihat kamu hancur lagi. Aku tahu, kalau kamu jatuh, anak kita juga ikut luka." Dina menandok, suaranya parau. "Aku nggak layak disebut ibu, Raff. Aku ninggalin kalian demi uang, demi hidup enak, dan akhirnya aku malah kehilangan segalanya." Raffi berhenti membersihkan lukanya, menatapnya lama. "Kamu udah bayar mahal buat semua itu, Din. Sekarang, yang penting kamu berubah. Tapi kamu harus jujur. Semua ini belum selesai kan?" Dina menggigit bibirnya. "Iya, Randy nggak akan berhenti sampai dia dapat koper yang katanya disembunyiin Arman. Dan kamu tahu di mana koper itu?" Dina mengangguk pelan. Vira bangun lebih pagi dan mendengar Obinia sedang berbicara di dapur dengan seseorang. Ia mengintip dari balik pintu dan melihat Mama Dina duduk di sana. Anak itu menatap lama, matanya membesar. Tanpa sadar ia berlari ke dalam dan memeluk Dina dari belakang. "Mama, aku pikir Mama udah nggak ada." Dina kaget. Air matanya langsung jatuh. Ia memeluk Vira erat-erat, menggigil. "Maafin Mama, sayang. Mama janji nggak ninggalin kamu lagi." Raffi hanya berdiri di dekat pintu, menatap pemandangan itu. Hatinya campur aduk, bahagia karena Vira bisa peluk ibunya, tapi juga cemas karena situasi belum aman. Namun, kebahagiaan singkat itu berakhir saat Nisa datang. Ia membawa makanan untuk Vira seperti biasa, tapi tertegun melihat Dina di sana. "Jadi, ini alasannya kamu nggak pernah jawab pesan aku, Raffi?" "Rafiq, Nisa, ini nggak seperti yang kamu pikir." "Sudahlah," potong Nisa dengan suara bergetar. "Aku cuma pengen Vira bahagia. Tapi kalau caranya begini, mungkin aku harus mundur." Ia menatap Dina sebentar, tersenyum pahit, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Dina menandok, rasa bersalah membebani hatinya. "Aku bikin kamu kehilangan segalanya lagi, ya Raffi menggeleng. "Kamu nggak bikin aku kehilangan apapun, Din. Tapi sekarang kita harus hadapi masalah ini sama-sama." Sore harinya, Dina mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Aku lolos dari mereka. Aku butuh koper itu. Datang ke gudang pelabuhan malam ini sendiri. Jangan ajak siapapun." Arman. Dina menatap pesan itu lama. Ia tahu itu jebakan. Tapi di sisi lain, kalau ia tak datang, masalah ini tak akan pernah selesai. Tanpa memberitahu Raffi, ia pergi malam itu, meninggalkan sepucuk catatan di meja. "Raffi, maaf aku nggak pamit. Aku harus bereskan semuanya. Tolong jaga Vira." Gudang tua itu gelap dan dingin. Air hujan menetes dari atap bocor. Dina berjalan perlahan, membawa tas kecil. "Aman," panggilnya pelan dari Beyangen. Muncul sosok Arman dengan wajah pucat dan panik. "Dina, akhirnya kamu datang. Mana kopernya?" Dina menatapnya tajam. "Aku nggak bawa." "Aku tahu, ini jebakan." Arman tertawa miris. "Kamu masih pintar ya, tapi sayang, kamu datang terlambat." Tiba-tiba Randy muncul dari balik tumpukan peti, bersama dua anak buahnya. "Bagus, sekarang dua-duanya di sini." Dina melangkah mundur, wajahnya pucat. "Arman, kamu kerja sama mereka lagi?" Arman menunduk. "Maaf, Din, aku nggak punya pilihan." Randy tertawa dingin. "Koper itu mana? Kalau nggak, salah satu dari kalian nggak keluar dari sini hidup-hidup." Tiba-tiba, suara motor meraung di luar. Raffi datang dengan wajah tegas, menerobos masuk membawa batang besi di tangan. "Lepaskan dia!" Pertarungan terjadi. Raffi melawan dua orang, sementara Randy mendorong Dina hingga jatuh ke lantai. Arman berusaha melindungi Dina, tapi Randy menembaknya di bahu. Arman jatuh sambil berteriak kesakitan. "Arman!" Raffi memukul salah satu penyerang hingga pingsan. Randy mencoba kabur, tapi Dina menahan kakinya. "Berhenti, Randy. Semua ini berakhir di sini." Randy mengangkat pistol ke arah Dina, tapi sebelum ia menembak, polisi datang menyergap, dipimpin oleh Bayu, teman Raffi. "Polisi, letakkan senjata." Randy berusaha melawan, tapi ditangkap. Arman dibawa ke ambulans dalam keadaan lemah. Dina terduduk di lantai, menangis. Raffi mendekat, memeluk bahunya.
Sudah, Den. Semuanya sudah selesai. Dina duduk di depan rumah bengkel, memandang langit abu-abu. Raffi, semua yang terjadi ini, aku nggak tahu harus gimana lagi. Rasanya aku udah terlalu banyak salah. Raffi menatapnya lembut. Yang penting kamu sadar dan mau berubah. Dina tersenyum tipis. Aku pengen mulai hidup baru. Bukan buat aku, tapi buat Vira. Raffi mengangguk. Mulailah dari sana. Vira datang membawa 2 cangkir teh kecil. Abi mama, aku bikin teh. Sekarang kita minum bareng ya. Raffi dan Dina tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka bertiga duduk bersama, menikmati kehangatan sederhana yang dulu hilang, namun jauh di tempat lain. Randy yang kini ditahan menatap foto Dina dengan tatapan penuh dendam. Kamu pikir ini sudah selesai, Dina? Aku akan kembali. Dina menatap Vira yang tertidur di pangkuannya, lalu menatap Raffi. Terima kasih, Raff, udah nolong aku berkali-kali. Raffi menjawab pelan. Mungkin Tuhan kasih kamu kesempatan kedua, Din. Gunakan sebaik-baiknya. Dina mengangguk, tapi matanya masih menyimpan bayangan ketakutan. Karena ia tahu, kedamaian itu belum benar-benar tiba. Masih ada sisa dosa yang belum terbayar, dan karma yang belum selesai. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam berdarah di pelabuhan. Randy di penjara. Arman masih menjalani perawatan di rumah sakit dengan kondisi tak stabil. Dan Dina mencoba menata ulang hidupnya. Ia kini bekerja di toko alat motor milik Raffi. Hidup mereka tampak mulai tenang. Tapi ketenangan itu, seperti biasa, hanya bertahan sebelum badai berikutnya datang. Pagi itu, Dina membantu melayani pelanggan di toko. Ia terlihat lebih cerah, memakai jilbab sederhana, wajahnya tampak lebih tenang. Namun di matanya masih ada sisa bayangan masa lalu yang belum hilang. Raffi datang membawa Vira yang baru pulang sekolah. Abi, hari ini Bu Nisa datang ke sekolah lagi, kata Vira ceria. Raffi terdiam sejenak, lalu tersenyum. Iya, senang ya ketemu Bu Nisa? Iya, tapi Bu Nisa bilang nanti mau pindah keluar kota. Wajah Raffi berubah. Ia tahu alasan Nisa pergi untuk menjauh darinya. Dina menatap perubahan ekspresi Raffi itu diam-diam. Ada sesuatu di hatinya yang terasa perih, tapi ia memilih diam. Sore harinya, saat menutup toko, Dina mendekati Raffi. Kalau suatu hari kamu bahagia sama orang lain, jangan takut. Aku nggak akan ganggu. Aku cuma mau tetap jadi ibu buat Vira. Raffi menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Aku belum tahu apa itu bahagia, Din. Tapi aku tahu kamu udah banyak berubah. Dina menandok, menahan tangis kecil. Aku belajar dari semua yang aku hancurkan. Malam itu, Bayu datang ke bengkel dengan wajah serius. Raff, ada kabar buruk. Randy kabur dari penjara 2 hari lalu. Polisi masih nyari. Raffi langsung berdiri. Apa, kok bisa lolos? Dia kabur saat dipindahkan ke lapas lain. Polisi duga dia nggak akan jauh. Kemungkinan besar dia nyari Dina. Dina yang mendengar itu langsung pucat. Dia masih nyari aku? Tapi aku udah kehilangan semuanya. Bayu menatapnya tajam. Bagi orang kaya Randy, balas dendam itu harta terakhir yang dia punya. Sejak malam itu, Raffi memasang gembok tambahan di semua pintu bengkel dan menaruh pisau kecil di meja dekat tempat tidurnya. Namun rasa takut itu terus mengintai seperti bayangan di sudut mata. Beberapa hari kemudian, Dina menemukan sebuah amplop di bawah pintu toko. Isinya foto dirinya dan Vira yang diambil dari kejauhan. Di balik foto tertulis tulisan tangan kasar. Kau boleh sembunyi di balik kebaikan, tapi aku akan datang mengambil yang belum lunas. Dina hampir pingsan. Ia menunjukkan foto itu pada Raffi. Dia tahu tempat kita, Raff. Raffi menggepal tangan. Kalau dia datang, biar aku yang hadapi. Malamnya, Dina tak bisa tidur. Ia memandangi wajah Vira yang lelap. Tuhan, jangan biarkan anakku ikut kena dosa masa laluku. Raffi sedang memperbaiki motor di luar bengkel saat tiba-tiba lampu padam. Jalap total. Ia bergegas ke dalam, tapi suara kaca pecah terdengar dari arah rumah belakang. Dina, Vira. Ia berlari masuk, tapi tiba-tiba seseorang memukulnya dari belakang. Raffi terjata, pandangannya kabur. Sebelum pingsan, ia sempat melihat sekilas wajah Randy dengan luka bekas sayatan di pipi dan mata yang penuh dendam. Dina dan Vira terbangun dengan mulut dibekap kain. Mereka berada di gudang tua, sama seperti tempat kejadian dulu. Randy duduk di kursi, memegang pistol kecil. Lucu ya,
katanya pelan. Dulu kamu ninggalin Raffi buat Arman, terus Arman ninggalin kamu. Dan akhirnya kamu balik ke Raffi. Dunia ini memang berputar lucu. Dina menatapnya dengan air mata. Randy, aku mohon, jangan libatkan anakku. Aku akan lakukan apa aja. Sudah terlambat, Dina, kata Randy dingin. Aku kehilangan semuanya gara-gara kamu dan Arman. Sekarang giliran kamu yang kehilangan. Vira menangis ketakutan. Mama, aku takut. Dina berusaha menenangkan. Mama di sini sayang. Enggak apa-apa. Randy menatap keduanya lama, lalu mendekot. Tahu nggak, Din, karma itu lucu. Kadang dia nggak datang lewat orang asing. Kadang dia datang dari orang yang paling kamu sayang. Raffi tersadar di rumah sakit kecil. Bayu ada di sampingnya. Begitu sadar, ia langsung berteriak. Dina! Vira, mereka di mana? Bayu menenangkan. Kami udah lacak mobil Randy. Kemungkinan besar mereka di gudang pelabuhan lama. Polisi on the way ke sana, tapi kita harus cepat. Raffi bangkit, meski tubuhnya masih lemah. Aku nggak bisa nunggu polisi. Ia mengambil motor dan melaju menembus hujan deras. Lagi, seperti takdir yang mengulang tragedi lama. Di gudang, Randy berdiri di depan Dina dan Vira yang terikat. Sekarang kamu tahu rasanya kehilangan, kan? Katanya, dingin. Dina menatapnya. Gemetar. Kalau kamu mau nyakitin aku, lakukan. Tapi lepaskan anakku. Randy mengangkat pistolnya. Kamu pikir dunia sebaik itu? Tiba-tiba suara keras terdengar. Pintu gudang ditendang terbuka. Raffi masuk. Dengan tubuh penuh lumpur dan darah di pelipis. Lepaskan mereka, Randy. Randy tertawa. Pahlawan datang lagi. Selalu terlambat seperti biasa. Ia menodongkan pistol ke arah Vira. Langkahmu satu saja. Anak ini mati. Dina berteriak. Tolong, jangan. Aku mahal. Air matanya mengalir deras. Ia bersimpuh, menunduk di depan Randy. Ambil aku, Randy. Tapi lepaskan mereka. Randy menatapnya dengan sinis. Akhirnya, kamu tahu rasanya minta ampun. Ia menurunkan pistol sedikit, tapi di saat itu, Raffi melempar kunci Inggris ke arah tangannya. Pistol terlempar. Suara tembakan meletus. Vira menjerit, peluru melesat mengenai bahu Dina. Ia jatuh ke lantai. Raffi menerjang Randy dan mereka berkelahi habis-habisan. Randy menarik pisau dari pinggangnya dan mencoba menusuk. Tapi Raffi menahan dengan tangan, lalu memukul keras hingga Randy terjatuh ke tumpukan kayu. Besar, Raffi mengangkatnya, menodong ke arah Randy yang kini tersudut. Sudah cukup, Raff, biar aku yang selesain semua ini. Suara Dina lirih terdengar dari belakang. Ia berdarah, tapi berdiri perlahan. Raffi menatapnya ngeri. Din, jangan kotorin tanganmu lagi. Dina menatap Randy dengan air mata. Aku udah berdosa banyak, tapi aku nggak mau tambah satu lagi. Ia melempar pisau ke lantai dan jatuh bersimpuh. Polisi datang beberapa detik kemudian. Randy ditangkap. Vira berlari memeluk ibunya yang terkulai lemah. Mama, jangan pergi. Dina tersenyum samar. Darah di bibirnya. Mama nggak pergi, sayang. Mama cuma pulang. Dina dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Peluru berhasil dikeluarkan, tapi luka di hatinya lebih dalam daripada luka fisik. Setiap malam, ia menangis diam-diam. Berdoa agar anaknya bisa hidup tanpa bayangan kelam masa lalu. Suatu sore, setelah sembuh, Dina memutuskan pergi ke makam Arman yang sudah meninggal di tahanan karena infeksi luka. Ia menabur bunga dan berbisik pelan. Arman, terima kasih udah datang ke hidupku. Meski cuma untuk mengajarkanku apa artinya kehilangan. Semoga kamu tenang. Setelah itu, Dina datang ke rumah Bu Lastri. Ayah, Bab, saya mau pindah, Bu. Mau mulai hidup baru di kota lain. Saya nggak mau Vira tumbuh dikelilingi gosip tentang masa lalu saya. Bu Lastri memeluknya erat. Pergilah, Dina. Tapi ingat, jangan lagi lari dari hidup. Hadapilah. Dengan kepala tegak, hari keberangkatan tiba. Raffi dan Vira mengantarkan Dina ke terminal. Vira terus memeluk ibunya. Mama janji, Mama akan balik lagi. Dina mengusap rambut anaknya. Mama janji, tapi kali ini, Mama harus belajar berdiri dulu. Supaya nanti kalau Mama pulang, Mama bisa jadi kebanggaan kamu. Raffi berdiri di sampingnya. Kalau kamu butuh apapun, aku selalu di sini. Dina tersenyum tipis. Aku tahu, Rof. Kamu selalu jadi rumah yang gak pernah aku hargai dulu. Tapi sekarang aku tahu nilainya. Bastard. Dina naik.
menatap keluar jendela. Vira melambaikan tangan kecilnya. Raffi menatap bus itu sampai menghilang di tikungan. Lalu berbisik, "Selamat jalan, Dina. Semoga kamu benar-benar menemukan damai." 5 tahun berlalu. Raffi kini membuka cabang bengkel baru. Vira tumbuh menjadi gadis remaja cerdas, juara kelas, dan selalu menulis cerita tentang seorang ibu yang belajar dari kesalahannya. Suatu saat, ketika Vira duduk di taman sambil membaca, seorang wanita berhijab sederhana datang mendekat. Vira menatap, lalu tersenyum lebar. "Mama." Dina berdiri di sana, dengan wajah yang jauh lebih tenang. Mereka berpelukan lama, pelukan yang tak lagi penuh air mata, tapi keikhlasan. Raffi yang datang dari bengkel, hanya berdiri dan tersenyum dari kejauhan. Ia tahu, meski banyak luka, akhirnya semuanya menemukan tempat pulang masing-masing. Malam itu, Dina menulis di buku harian kecil, "Karma memang datang pada waktunya. Tapi Tuhan selalu memberi ruang untuk menebus kesalahan. Aku pernah kehilangan cinta karena serakah, kehilangan harga diri karena dosa, dan kehilangan anak karena ego. Tapi dari semua kehilangan itu, aku menemukan sesuatu yang paling berharga, yaitu kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik."